Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi dengan NIM 20650044. Di sini saya akan menjelaskan tentang model proses rekayasa perangkat lunak di mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Pertama ada mode waterfall. Yang pertama ada communication, ada planning, kemudian modeling, construction, sama deployment. Kemudian mode waterfall ini merupakan metode pengembangan perangkat lunak tertua sebab sifatnya yang natural. Metode waterfall merupakan pendekatan SDLC paling awal yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Urutan dalam metode waterfall bersifat serial yang dimulai dari proses perencanaan, analisa, desain, dan implementasi pada sistem. Kelebihan dan kekurangan model waterfall. Kelebihannya, yang pertama ada alur kerja jelas. Yang kedua, lebih menghemat biaya, kemudian cocok untuk pengembangan software berskala besar. Tetapi mempunyai kekurangan yaitu kurang fleksibel dan estimasi waktu pengerjaan lebih lama dan sulit untuk melihat gambaran sistem yang jelas. Contoh penerapan model waterfall dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Pada tahapan pertama itu, alasan menggunakan waterfall karena kebutuhan pihak sekolah telah jelas. Kemudian analisis, desain, implementasi, pengujian sistem, dan maintenance. Selanjutnya adalah model prototyping, yaitu ada communication, quick plan, quick design, prototype, delivery, dan feedback. Prototype adalah salah satu model dalam pengembangan sistem rekayasa perangkat lunak di mana pengembang dan klien dapat saling membantu satu sama lain dalam merancang suatu sistem. Jadi tidak hanya ikut turut serta pada tahap awal saja, namun akan berlanjut terus hingga pada tahap terakhir. Kemudian kelebihan dan kekurangan prototyping, yaitu pertama, menjalin komunikasi yang baik antara pengembang dan klien. Kedua, menghemat waktu dan biaya. Ketiga, klien dapat berperan aktif. Dan selanjutnya, penerapan sistem akan lebih mudah dilakukan. Namun mempunyai kelemahan, yaitu tidak cocok dengan pada sebuah sistem yang berskala besar. Dan biasanya pengembang hanya menggunakan bahasa pemrograman yang sederhana, dikarenakan sistem tersebut tidak terlalu mementingkan segi keamanan. Kemudian, contoh model prototyping, yaitu model spiral. Model spiral adalah gabungan dari model prototyping dan mode waterfall dengan penekanan yang tinggi pada analisis risiko tiap tahapannya. Bentuk ini bersifat iteratif atau berulang dengan mengontrol aspek yang teratur dari sekuensial linear. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu penyelesaian proyek perangkat lunak mulai dari pembuatan hingga perubahan lebih sistematis, estimasi biaya lebih mudah, menyediakan manajemen dan analisis risiko cepat. Kekurangan model spiral, yaitu tidak cocok untuk proyek skala kecil, waktu relatif lama, membutuhkan best practice. Contoh penerapan umum metode pengembangan perangkat lunak dengan menggunakan metode spiral ini adalah Concept Development Project. Kemudian selanjutnya model RAD. Model RAD adalah strategi siklus yang ditujukan untuk menyediakan pengembangan
yang jauh lebih cepat dan mendapatkan hasil dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan hasil yang dicapai melalui siklus tradisional. Kelebihan dan kekurangannya adalah sebagai berikut. Pertama, kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu persyaratan aplikasi dapat berubah sewaktu-waktu. Yang kedua, aplikasi dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan keinginan pengguna. Yang ketiga, meminimalkan kemungkinan kesalahan dan hal buruk lainnya. Kemudian kelemahannya, yaitu membutuhkan tim dengan keterampilan teknik yang baik. Yang kedua, membutuhkan kerjasama tim yang kuat dan hanya cocok untuk proyek jangka pendek. Kemudian model RUP merupakan suatu metode rekayasa perangkat lunak yang dikembangkan dengan mengumpulkan berbagai praktik yang terbaik yang terdapat dalam industri pengembangan perangkat lunak. Jadi ciri utama metode ini adalah menggunakan use case driven dan pendekatan iteratif untuk siklus pengembangan perangkat lunak. Dan kelebihannya yaitu menyediakan akses yang mudah terhadap pengetahuan bagi anggota tim dan menyediakan petunjuk bagaimana UML secara efektif. Kemudian mendukung proses pengulangan dalam pengembangan software. Namun mempunyai kekurangan yaitu metodologi ini hanya dapat digunakan pada pengembangan perangkat lunak yang berorientasi dengan berfokus pada UML atau Unified Modeling Language. Kemudian model agile adalah sekumpulan metode pengembangan software yang dilakukan secara bertahap dan berulang, dan sering disebut juga sebagai framework karena di dalam terdapat berbagai metode yang bisa digunakan sesuai kebutuhan. Kelebihannya, yang pertama adalah kualitas software lebih baik. Yang kedua, konsumen puas dan lebih dihargai. Yang ketiga, fleksibilitas tinggi. Namun mempunyai kekurangan yaitu produk akhir yang kurang jelas, bergantung pada komitmen tinggi tim, dan dokumentasi yang kurang lengkap. Metode Scrum dikembangkan pertama kali oleh Jeff Sutherland pada tahun 1993 dan memiliki tujuan untuk menjadi metodologi pengembangan yang mengikuti prinsip-prinsip. Metode Scrum atau model Scrum adalah kerangka kerja responsif dari pengembangan perangkat lunak untuk proyek perangkat lunak dan mengelola produk. Dan kelebihan dan kekurangannya. Pertama, kita lihat dari segi kelebihan. Yang pertama, pengerjaan proyek yang lebih efisien dan efektif karena meningkatkan visibilitas, progres, dan pengerjaan proyek. Yang kedua, alat evaluasi yang kuat untuk membantu membuat keputusan selanjutnya dalam pengerjaan proyek. Yang ketiga, tahapan yang cukup sederhana dan mendukung seluruh kebutuhan stakeholder. Kekurangannya yaitu dari pemaparan mengenai Scrum di atas, rasanya dapat kita sadari bahwa kerangka kerja ini menggunakan banyak sekali proses dan alat evaluasi yang terlibat. Padahal metode ini mengibarkan prinsip agil. Hal itu sangat kontradiktif dari salah satu nilai utama dari agil ini, yakni interaksi dan individu lebih penting daripada proses dan alat. Kemudian model DevOps, yaitu menggabungkan pengembangan dev dan operasi untuk menyatukan orang, proses, dan teknologi dalam perencanaan, pengembangan, pengiriman, dan operasi aplikasi. Kemudian memungkinkan peran yang sebelumnya disilos seperti pengembangan operasi IT, kualitas, dan koordinat keamanan, dan berkolaborasi. Kelebihannya, mempersingkat waktu dan diperlukan dalam mengirimkan aplikasi dan layanan, dan meningkatkan komunikasi serta
pengiriman fitur lebih cepat. Kemudian memiliki kekurangan, yaitu berpotensi meningkatkan kekacauan dan kebingungan karena perusahaan memiliki kultur baru dan tingginya risiko kegagalan terhadap terjadi kesalahan, dan terakhir biaya untuk penerapannya di perusahaan bisa sangat mahal karena membutuhkan banyak sumber daya yang harus diimplementasikan dan dipelihara. Satu penerapannya. Yang pertama ada Netflix, merupakan salah satu perusahaan yang telah mencapai kesuksesan dengan DevOps ini. Awalnya Netflix ini menghadapi masalah arsitektur monolitik. Seiring berjalannya waktu dan pertumbuhan data, semakin sulit bagi mereka untuk melakukan pemeliharaan, meningkatkan dan mengukur aplikasi mereka. Jadi karena itu mereka lebih beralih ke layanan web Amazon. Jadi sebagai perusahaan yang harus menangani jumlah lalu lintas jaringan yang besar, Netflix menunjukkan keuntungan skalabilitas dari cloud sebagai salah satu faktor kunci dalam keputusan mereka untuk bermigrasi. Kemudian model Extreme Programming atau disingkat sebagai DIS, disingkat jadi XP, merupakan salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang berbasis agil. Artinya Extreme Programming merupakan salah satu dari sekian banyak metodologi yang dapat digunakan untuk menerapkan prinsip pengembangan perangkat lunak. Agil sendiri adalah prinsip pengembangan perangkat lunak yang mengutamakan adaptasi terhadap perubahan, mementingkan fungsional aplikasi dari dokumentasi, dan prinsip-prinsip agil lainnya. Kelebihannya itu, jika pair programming dilakukan, maka developer berpotensi untuk didampingi langsung oleh pihak klien. Dan karena mengutamakan kesederhanaan, maka metodologi XP ini membangun komunikasi lebih lancar serta menyederhanakan penjelasan-penjelasan yang dibutuhkan dalam proses pengerjaan perangkat lunak. Dan kekurangannya, developer harus siap dengan perubahan. Tidak dapat membuat yang detail sedari awal karena prinsip simplicity-nya memberikan anjuran untuk melakukan apa yang Jadi itu saja yang bisa disampaikan, yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.